Oke, so ngelanjutin cerita dari episode sebelumnya tentang Mbak Rahel Tantra. Tentang pengakuan gue bahwa gue itu sempat mengalami susah ereksi. Tentu memalukan, namun harus gue katakan supaya yang belum tahu, yang lagi cari jawabannya, bisa ketemu solusi dengan murah dan mudah. Gue mungkin orang yang cukup beruntung yang punya uang lebih, yang bisa ke dokter sana sini ngabisin puluhan juta. Tapi buat yang mungkin gak seberuntung itu, ya gue harapkan bisa langsung petik apa solusinya dengan gratis di video gue yang sebelumnya. Dan sekarang lanjutan dari episode itu, apakah coli itu berbahaya? Apakah iya, apakah enggak? Karena dulu itu gue bilang coli itu berbahaya. Seringan masturbasi itu bisa membawa beberapa dampak masalah kepada diri lo. Karena itulah penyebab gua susah ereksi. Itu yang gua duga ya. Setelah berlangsung beberapa tahun, setelah gua melaksanakan teknik 69 tersebut, tentu hidup gua jadi jauh lebih produktif dan lebih cerah setelah gua nggak coli. Tapi setelah gua ngobrol sama Mbak Rahel Tantra itu, karena dia lebih ngerti tentang seksual dibanding gua, karena memang dia belajar di Australia tentang tantra, gua ngobrol, Mbak Rahel, apakah coli itu berbahaya? Apakah kalau coli 1000 kali setahun itu berbahaya? Dia bilang ya jangan 1000 kali lah. Tapi kalau cuman misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, it's all fine, it's all good gitu loh. Tapi coli itu bikin lo jadi lemes. That's the point. Coli bikin lemes, tapi itu nggak bikin lo jadi turun IQ-nya, enggak. Tapi coli itu bikin lo lemes dan nggak produktif. Itu doang cons-nya coli kata dia. Oke, jadi coli itu nggak bahaya ya? Ya nggak bahaya lah. Kayak kita nge-seks aja, kalau kita udah suami istri kita sering nge-seks. Ya nggak ada masalah kan, mau nge-seks setiap hari pun it's okay aja. Yang menjadi masalah itu bukan masturbasinya, tapi how we masturbate itu adalah masalahnya. Yang menjadi masalah, yang merusak otak depan, namanya itu frontal cortex, otak kreatif kita. Yang merusak adalah porn. So kecanduan porno itulah yang merusak kita, bukan masturbasinya. Tapi masalahnya saat masturbasi, hampir semua orang yang gue survei, dari sekitar 20 juta pria yang gue survei di Baghdad, kalau coli itu pakai porno atau minimal bayangin di otaknya. Itulah masalahnya. Itulah yang merusak frontal cortex lo, yang membuat lo jadi bokep minded gitu loh. Kalau orang bilang old mind, new mind, ini bokep mind gitu loh. Kasta terendah di bawahnya old mind. Ini bahayanya. Jadi apa solusinya? Kalau tadi Mbak bilang coli itu boleh, tapi porno jangan. Terus gimana cara gue coli gitu kalau misalnya gue kagak pakai porno gitu kan? Masa gue bayangin sabun cuci muka, sabun Ustra? Kan nggak mungkin gitu kan? Iya nggak sih? Begini Mas Gamal, yang membuat kita kecanduan adalah karena kita melakukannya dalam keterburu-buruan, dalam waktu sempit. Jadi lo itu kenapa kecanduan coli? Karena lo itu sering coli buru-buru dan takut kegap sama misalnya orang tua lo. Kalau lo sering melakukan hal-hal, salah satunya adalah coli dalam adrenalin rush, dalam keburu-buruan, dalam selimut, ada bapak lu, ada nenek lu, dan lo buru-buru takut ketahuan, lo nggak plong, lo benar-benar buru-buru karena lo dalam sebuah kesalahan besar yang lo tahu itu salah, dan sambil kecanduan. Karena lo buru-buru itu yang bikin lo jadi mau terus kan lo nggak pernah puas dengan nikmat parah kalau lo terburu-buru. Itulah yang membuat lo jadi kecanduan. Apapun, gak harus coli. Coba deh makan buru-buru, itu membuat lo jadi pengen makan terus. Coba makannya pelan-pelan, santai, nggak lapar lagi gitu loh. Itu jadi kata dia, kalau mau coli lakukanlah dengan lo punya waktu yang spare, tanpa ketakutan, dan pelan-pelan aja, tapi tanpa porno. Kenapa mesti pelan-pelan? Supaya nggak kecanduan. Kenapa jangan pakai porno? Supaya otak lo itu nggak rusak. Teknik 69 digabungkan dengan ini akan makin membuat itu jadi lebih fusion, mantap gitu loh. Mungkin lo sering relapse saat sedang melakukan teknik 69 di hari ke-10, di hari ke berapapun. Saat relapse, pastikan jangan pakai porno colinya. Saat relapse, pastikan kamu coli dengan tempat yang tidak ada terburu-burunya. Jangan di sebelah orang tua lo, jangan. Ntar lo digebukin gitu kan. Cari tempat, cari kamar yang emang gak bakal ada yang ngetok gitu loh. Pelan-pelan aja dan tanpa porno. Itu adalah relapse terbaik, karena itu akan membuat lo tahu bahwa ya lo nggak akan relapse lebih cepat lagi ke depannya. Lo akan makin punya progres yang ajaib gitu ke depannya. Karena lo nggak kecanduan lagi pelan-pelan. Gue nanya, terus gimana kalau oke lah gue bisa pelan-pelan, gue bisa di kamar nunggu orang keluar or gimana, gue bisa nggak buru-buru, tapi kalau nggak ada porno gimana? Jangan bayangin siapapun, jangan bayangin crush lo di sekolah, karena kan lo
orang cupu nih, mungkin lo punya cewek yang lo suka terus lo bayangin, jangan gitu, jangan bayangin siapapun, jangan bayangin bokep manapun, no. Yang penting pastikan di kamar lo itu nggak ada CCTV ya, karena kalau bapak lo punya CCTV di kamar dan lo coli, pasti lo pulang digebukin sampai bopeng gitu ya. Jadi pastikan aman dulu. Terus gimana cara coli yang terbaik yang nggak bikin canduan? Sentuh diri lo aja, sentuh diri lo dengan tujuan sebagai apresiasi untuk ya supaya lo bisa menyalurkan kebutuhan lo. Ini di luar dosa ya, ini gue ngomong kalau lo relapse, ini betternya seperti ini supaya lo pelan-pelan berhenti kecanduan. Ini kata Mbak Tantranya. Sentuh aja, sentuh dada lo, sentuh biji lo, sentuh batang lo, sentuh semuanya. It's okay, it's fine. Gak perlu malu, gak ada yang tahu. Gue gak tahu. Kalau gue tahu bakal gue sebar, tapi gue gak tahu kan. Jadi lo gak perlu takut itu ya. Sentuh pelan-pelan, nanti bakal mungkin akan lo ereksi sendiri, lo akan bisa coli sendiri dan akan keluar. Dan itulah coli yang merupakan coli tingkatan tertinggi, coli yang bermartabat. Meskipun coli itu tidak bermartabat, tapi inilah coli yang paling bermartabat itu. Inilah coli kasta tertinggi, coli yang gak ngebokep, coli yang gak bayangin siapa-siapa, coli memang karena lo lakukan untuk ya just for you, from you to you, kayak slogannya politisi gitu ya, dari kita untuk kita. Seperti itulah kurang lebih. Dengan cara tersebut lo akan membuat lo gak terburu-buru, lo gak akan kecanduan lagi, pelan-pelan lo akan bisa mengendalikan diri lo dengan lebih baik. And gue melakukan itu sejak gue kenal Mbak Rahel ini. Ya kalau sekarang udah enggak, gue udah nikah gitu kan. Ini dulu sebelum nikah ya, karena gue kenal dia sebelum gue nikah, sekitar bulan Desember lah. Dan lo pun enggak melakukan porno lagi, itu akan menyelamatkan otak kreatif lo. Karena kalau sekarang lo bingung, mau kerja apa ya, mau gimana ya hidup gue ya, lo bingung karena memang otak lo itu sudah dipenuhi oleh kebokepan, membuat kreativitas lo itu jadi nol. Itu ngebuat kita ini gak maju-maju lo. Stop lah bokep-bokepan dengan cara tersebut. Ini merupakan trik stop coli terbaru yang menurut gue lebih mudah dibanding trik teknik 69 sendiri. Ini lebih mudah karena ini membolehkan lo untuk relapse tapi dengan cara yang berbeda, oke? Notes ya, udah gue jelasin di belakang tadi tuh. Ini yang tidak merusak, tanpa bokep, tanpa terburu-buru, dan pelan-pelan lo akan keluar dari situ. Ini berlaku buat kecanduan apapun. Yang rusak adalah otak selama ini. So lo harus bermain dengan otak lo dengan tidak terburu-buru. That's all. Coli, it's fine, but kurangin pelan-pelan dan jangan porno. Karena porno lah the real Dajjal, the real Al-Masih Dajjal, the false Messiah. Oke, so sekian info ini dan gue harap lo terbantu. Gue harap mungkin lo bisa beneran stop coli, gak cuma komen doang. Karena gue tahu banyak di video teknik 69 yang komen doang tapi masih coli 1000 kali setahun. Sedikit info juga ya bahwa gue bakal bikin seminar sama Mbak Rahel Tantra untuk ngomongin masalah permasalahan seksnya orang-orang lah, masalah kecanduan onani or apa, karena beliau lah yang lebih paham dibanding gue. Gue pun dapat banyak ilmu daging dari dia dan itu mind blowing banget. Gue ngerasa gue harus share ini. Tapi seminar ini akan gue batasin untuk 18+ aja karena memang ini bahasnya, ini gak ngebahas bokep sih, ini ngebahas sex education kok. Gue akan buka opreknya di bulan ini di Gamamen. It's all free, pastinya free. Gue harap mungkin lo yang di Jakarta bisa ikutan. Untuk online mungkin nextnya kan online, tapi Mbak Rahel minta bahwa dia pengen tetap anonimus, dia gak mau ada foto, dia tetap pengen anonimus. So ya, kalaupun ada online ke depannya mungkin dia gak akan nyalain kamera, tapi biar bagaimanapun ilmu dia benar-benar daging. So gue harap lo yang bermasalah, ceritain masalah lo apa, it's okay, karena privasi dijaga. Dan bisa nanti kita ikutan seminar bareng-bareng di Jakarta bulan Juli di Blok M tepatnya. Oke, so daftar and I see you in Blok M.